Itu artinya memang putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak demokrasi, mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, supaya di pemilu-pemilu yang akan datang, begitu banyak calon-calon anak-anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin, punya kesempatan yang sama untuk bertanding. Jadi saya kira di situ memang substansinya, Mas Tifal. Dan putusan semacam ini sebenarnya sejak lama ditunggu, dan kita sangat layak untuk mengapresiasi kepada pihak-pihak, kelompok aktivis dan pegiat demokrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengadakan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ditolak, dibatalkan, ditolak, dibatalkan. Dan pada hari ini, kemudian di awal tahun 2025, tentu ini menjadi kado yang sangat indah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Ball. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bayangkan ya, apa jadinya jika semua partai politik Indonesia tanpa terkecuali punya peluang yang sama untuk mencalonkan presiden. Ini momen yang dinantikan oleh banyak orang. Mahkamah Konstitusi atau MK baru saja menghapus aturan presiden threshold yang 20%. Sebuah langkah yang dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi. Tapi di balik kabar baik ini ada tantangan besar yang menunggu, yang berpotensi mencuri perhatian publik. Yuk kita ulas videonya dari Mas Adi Prayitno, bagaimana pandangannya. Jangan lewatkan ya videonya. Yuk kita tonton. Nah, oke, kedengaran suaranya sekarang. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung. Anda membaca dari putusan MK ini tidak ada lagi istilah presidensial threshold. Hitung-hitungan politiknya bagaimana? Terutama untuk partai-partai non-parlemen atau juga partai yang diistilahkan awam partai-partai kecil begitu yang tidak ada di parlemen begitu? Ya, saya kira ini jadi kabar yang cukup baik dan spektakuler ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya sejak lama sudah berharap betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia dan menguntungkan semua partai politik. Secara politik tentu partai-partai kelas menengah ke bawah termasuk partai politik yang non-parlemen diuntungkan karena secara prosedur partai-partai ini yang kelas menengah ke bawah dan non-parlemen mereka juga punya kesempatan untuk mencalonkan diri ya sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2029 yang akan datang. Ini yang saya sebut sebagai kabar baik dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu artinya memang putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak demokrasi, mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, supaya di pemilu-pemilu yang akan datang, begitu banyak calon-calon anak-anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin, punya kesempatan yang sama untuk bertanding. Jadi saya kira di situ memang substansinya, Mas Tifal. Dan putusan semacam ini sebenarnya sejak lama ditunggu, dan kita sangat layak untuk mengapresiasi kepada pihak-pihak, kelompok aktivis dan pegiat demokrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengadakan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ditolak, dibatalkan, ditolak, dibatalkan. Dan pada hari ini, kemudian di awal tahun 2025, tentu ini menjadi kado yang sangat indah karena kita bisa melihat ke depan pastinya akan begitu banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia punya kesempatan yang sama bertanding maju pilpres untuk memenangkan pertarungan ya, menjadi orang penting di negara kita. Saya kira di situ substansinya. Oke, bahwa semua pihak, semua partai tanpa terkecuali punya kesempatan untuk mencalonkan capres-cawapresnya. Tapi kan politik juga berhubungan dengan negosiasi dan meningkatkan nilai tawar agar publik pun juga menaruh atensi kepada mereka. Apakah ini tidak akan jadi tantangan tersendiri, Mas? Ya, dalam konteks itulah sebenarnya ini kan semacam tantangan bagi semua partai politik yang ikut pemilu. Karena mereka ini selama ini kan selalu mengatakan dihalang-halangi oleh ambang batas presiden,
dihalang-halangi oleh threshold. Setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu, khususnya kelas menengah ke bawah, termasuk non-parlemen, bagi mereka nggak ada cerita lagi untuk tidak punya jagoan di Pilpres, Mas. Itu artinya apa? 5 tahun yang akan datang, ini adalah challenge sebenarnya bagi partai-partai untuk memunculkan siapa figur-figur calon-calon internal dari partai itu yang dipersiapkan untuk maju di Pilpres. Nah, itu sobat. MK resmi menghapus aturan presidensial threshold yang selama ini menjadi syarat bagi partai politik untuk mengajukan presiden dan wakil presiden. Langkah ini dinilai sebagai kado indah untuk demokrasi Indonesia, terutama bagi partai politik atau bagi partai politik kecil dan yang tidak masuk parlemen ya, yang selama ini merasa terhambat oleh ambang batas tersebut. Nah, dengan putusan ini, semua partai memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan kader terbaik mereka di Pilpres 2029. Nah, Adi Prayitno menyebutkan ini tidak hanya memberi kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri terbaik bangsa, tetapi juga menjadi tantangan, katanya, tantangan besar bagi partai politik untuk mempersiapkan figur-figur yang berkompetensi menarik perhatian publik. Dalam era tanpa threshold, partai harus lebih kreatif dan strategis, katanya, dan dalam meningkatkan daya tawar politik serta memastikan kadernya memiliki kapasitas dan dukungan yang cukup untuk bersaing di pemilihan presiden mendatang. Jadi dengan tidak ada ambang batas ini, siapapun bisa menjadi atau mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Jadi partai politik bebas ya. Cuman kendalanya nanti pasti bakal banyak calon pemilihan dan ya istilahnya harus memiliki suatu tantangan bahwa harus ada strategis dan kreatif untuk ada daya tawar ya ke masyarakat. Gimana tanggapan sobat atas dihapusnya presidensial threshold ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.